Oke, baik, kita akan mulai sekolah minggu dewasa kita. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Dan kita kembali membuka Alkitab kita di 1 Timotius ya. Di tahun baru ini kita masih di seri pembelajaran tentang surat-surat pastoral, surat-surat penggembalaan. Ini adalah bagian yang penting dari firman Tuhan juga. 1 Timotius pasal 3 sudah sampai di sini. Dan kita masih di ayat 1 sampai 7, masih ada poin-poin yang belum kita selesaikan. Nanti kalau kita selesai ada kertas tambahan untuk yang ayat 8 sampai ayat ke-16. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu, habis itu kita berdoa ya. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat menginginkan tugas yang mulia. Karena itu pengawas jemaat haruslah seorang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, cinta damai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman seperti yang terjadi pada iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Oke, kita akan berdoa dulu. Minta Pak Heri bimbing kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur terima kasih Engkau telah hantarkan kami ke tempat ini bersama-sama untuk berkumpul berjemaah, untuk mendengarkan firman pada hari yang indah itu Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan diuraikan oleh gembala kami Stephen boleh menjadi pelajaran bagi kami dan tolak ukur kehidupan kami Tuhan. Biar firman-Mu tertanam dalam batin kami, hati kami, dan bisa untuk mengajarkan kepada orang lain. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau sertai kami dalam pelajaran ini dari awal hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, dan kita sudah bahas ini sebagian. Kita sudah lihat bahwa ada jabatan yang namanya pengawas kalau TB2, kalau di TB1 namanya penilik ya. Nggak masalah, itu artinya mirip-mirip ya, overseer, seorang pengawas, penilik. Ini dari akar kata Yunani apa, masih ingat? Episkopos ya. Dan kalau kita perhatikan episkopos di sini, kata episkopos ini dalam bahasa Yunani, perhatikan ini terbuat dari dua ya, epi dan apa? Skopos. Ini kalau kalian tahu bahasa Inggris ada istilah scope ya. Scope itu kayak semacam untuk melihat sesuatu gitu ya. Ada teleskop. Nah, ya, teleskop kan melihat jauh. Mikroskop gitu kan, mikroskop untuk melihat hal yang kecil. Jadi scope itu adalah semacam penglihatan gitu kan. Skopos itu penglihatan, dan epi itu artinya di atas. Jadi melihat dari atas gitu. Jadi ya mengawasi istilahnya, yang menilik, mengawasi gitu ya. Itu arti kata dari episkopos di sini. Dan kita sudah lihat itu minggu yang lalu, dan kita sudah tekankan juga bahwa informasi yang tentang penilik ini ya bukan hanya perlu dipelajari oleh penilik dan calon penilik dan orang yang ingin menjadi penilik, walaupun itu juga tentu penting ya, karena siapa yang menginginkan jabatan ini menginginkan tugas atau pekerjaan yang indah atau tugas yang mulia kalau TB2 sini, ya tentu mereka perlu memperhatikan ini. Tapi juga untuk semua orang Kristen sebenarnya, semua orang percaya perlu mempelajari ini, karena kita sudah tekankan bahwa bukan berarti orang yang saya bukan penilik, jadi ini nggak berlaku untuk saya, gitu kan? Saya bukan penilik, jadi saya bukan penanggung jawab jemaat, saya bukan saya bukan pengkhotbah, saya bukan gembala, jadi saya nggak perlu peduli tentang ini. Nggak juga, karena apa? Karena sebenarnya ini memberitahu kepada kita apa yang Tuhan inginkan sebenarnya bagi setiap orang percaya begitu, yang dewasa begitu ya. Tuhan ingin standar ini sebenarnya adalah untuk setiap orang Kristen untuk menjadi target begitu ya. Bayangkan kalau misalnya suatu jemaat atau suatu kumpulan orang semuanya itu memenuhi syarat menjadi penilik punya, kan luar biasa berarti. Kuat sekali kan gereja itu kan, kuat sekali, dan
siapapun bisa begitu. Bandingkan dengan di dalam satu gereja yang cuma ada satu orang yang bisa jadi gembala, ya, sisanya nggak bisa. Lalu kalau apa-apa terjadi pada gembala itu gimana dong? Ya kan? Seperti ada di beberapa tunas kita atau GBA lain yang masih kecil, begitu kan? Ada penanggung jawabnya, ada penginjilnya. Ya. Tapi kadang-kadang kita tanya, gimana nih? Kalau misalnya dia datang ke sini kan, saya tanya, ada yang gantiin khotbah nggak? Wah, nggak bisa katanya. Ya, kemarin ada Pak Avo datang ke sini bawa orang blok kelas. Tanya, kalau lagi ke sini di Bangka gimana? Siapa yang khotbah? Ada jemaat yang udah bisa khotbah belum? Oh, nggak bisa katanya. Kenapa? Jemaatnya perempuan, ini kan ibu-ibu, kemudian ada yang anak-anak, ada yang ini baru. Jadi nggak ada yang bisa gitu, nggak ada yang bisa, belum ada yang bisa gantikan, gitu kan? Tapi kalau misalnya satu jemaat, ya, misalnya semua anggota jemaatnya itu mencoba untuk akhirnya bisa memenuhi syarat ini sebenarnya, gitu. Itu kan hal yang bagus sekali. Gitu. Iya, jemaatnya banyak acaranya, Ya. yang bisa menggantikan nggak masalah. Itu situasi tertentu. Yang menggantikan jadi gembala sih nggak bisa ya. Gitu. Iya, bisa. Kalau yang ada cuman perempuan sih boleh, tapi kalau ada laki-lakinya juga jangan lah. Kalau yang ada perempuan ya nggak masalah, gitu ya. Cuman ya nggak semua orang juga siap langsung menggantikan begitu, begitu ya. Kalau Pak Heri mungkin bisa nih, kalau saya suruh langsung nih gantikan, kan? Oke. Ya, dan kita sudah sampai di poin berapa tadi ya? Kemarin? 7, Pak. 6. Oh, masuk 7 sekarang ya? 7. Ya, masuk 7. Jadi kita sudah melihat ada syarat-syarat di sini, syarat-syarat yang diberikan antara lain, kita sudah bahas sedikit ya, tidak bercacat, ya, suami dari satu istri tidak bercacat. Kita bicara mengenai pernikahannya, ya, harus suami dari satu istri, dia harus monogami, ya. Nah, ini memberitahu kita idealnya Tuhan. Idealnya Tuhan adalah monogami, ya. Walaupun di Alkitab ada nggak tercatat orang-orang yang poligami? Ada, gitu ya. Ada tercatat orang yang poligami, tapi kita harus membedakan antara catatan Tuhan dengan apa yang Tuhan desain, gitu. Apa yang Tuhan inginkan, gitu ya. Tuhan mencatat ada banyak. Tuhan mencatat pembunuhan, dan kadang-kadang orang yang membunuh itu, ya, maksudnya bertobat dan ujung-ujungnya diberkati Tuhan juga, sepertinya Daud dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti Tuhan setuju dengan pembunuhan dia, begitu kan? Itu dicatat untuk memperlihatkan bahwa orang-orang yang beriman pun bisa jatuh, bisa membuat berbagai kesalahan. Gitu. Nah, demikian juga dengan poligaminya Daud, poligaminya Salomo. Nah, kita mendapatkan idealnya Tuhan seperti apa? Salah satunya yang sangat penting adalah poin ini, gitu, ya, bahwa Tuhan ingin pemimpin jemaatnya, ya, orang yang akan mengajar firman Tuhan, orang yang akan menggembalakan jemaatnya itu harus suami dari satu istri, katanya. Ya, Tuhan melarang poligami untuk orang ini, gitu, ya. Ya, jadi itu penting. Nah, masuk poin nomor 7 di sini ya. Selain itu, ada serangkaian tabiat, gitu ya, tabiat ya, sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang penilik dalam pelaksanaan tugasnya di sini. Ya. Dan itu kita lihat di ayat ini ya, ayat 2, ayat 3. Ya. Itu antara lain apa? Ya, mampu menahan diri. Ya, mampu menahan diri ya, di sini. Ya. Dan menahan diri atau penguasaan diri, kalau kita ingat adalah salah satu aspek dari buah roh, ingat nggak? Buah roh ada 9 ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, ada kelembutan. Ya. Salah satunya adalah penguasaan diri. Ya, penguasaan diri adalah salah satu aspek dari buah roh. Ya. Dan ya tentu sekali lagi seorang penilik memerlukan ini, ya, karena dia bisa jadi akan diuji kesabarannya, gitu kan? Ya, akan diuji, mungkin ada orang yang akan serang dia, ya. Tapi ini dibutuhkan oleh semua orang Kristen, kan? Ya, semua orang Kristen. Ya, kita semua perlu bertumbuh di dalam aspek-aspek buah roh, gitu ya. Kita perlu menahan diri, ya. Bijaksana, ya sudah pasti, ya. Seorang yang memiliki tanggung jawab atas orang-orang lain, ya, karena dia seorang penilik, dia punya tanggung jawab, dia mengatur berbagai hal, dia perlu kebijaksanaan, sopan sini ya, bukan sembarangan, ya, lain sebagainya, ya, peduli dengan orang lain,
Ya, peduli dengan orang lain. Jadi tidak salah bahwa pelayanan itu disebut pelayanan gitu. Kenapa kita sebut masuk dalam pelayanan, gitu kan? Atau orang saya mau melayani, ya. Jadi ya karena itu pelayanan, begitu. Ya karena ketika kita masuk pelayanan kita bukan nggak bisa kita masuk pelayanan hanya untuk mementingkan diri sendiri, itu akhirnya menjadi hamba uang nanti, gitu ya. Tapi kita harus orang yang mau masuk pelayanan adalah orang yang peduli dengan orang lain, dan ini masuk di dalam poin di sini, suka memberi tumpangan. Ya, jadi perhatikan poin di situ ayat 2 kan, seorang penilik jemaat harus suka memberi tumpangan, katanya di sini. Suka memberi tumpangan. Nah, ini berbicara mengenai di masa itu, ya, di masa itu jarang sekali ada hotel begitu kan, atau motel atau lain sebagainya, ya, sehingga orang-orang Kristen yang pergi dari satu kota ke kota, ya seringkali mereka nginep di rumah orang-orang Kristen juga, gitu kan, ya. Jadi mereka ketemu, misalnya ada dari Yerusalem nih, kayak Rasul Paulus misalnya, jalan sampai ke Tesalonika atau sampai ke Efesus, ya. Ya dia nggak cari hotel mana, begitu, ya nggak ada hotel, ya. Mereka lihat, oh jemaatnya ada siapa nggak yang bisa kasih tumpangan, gitu kan, ya. Ya dan dan ini memperlihatkan dia peduli dengan orang lain, gitu kan. Peduli dengan orang lain, ya, pelayanan itu ya perlu peduli dengan orang lain, gitu ya. Ya, jadi beda ya. Jadi ada yang bilang bahwa gembala itu seperti CEO, tapi enggak juga sebenarnya, gitu. Ada aspek-aspek tertentu begitu ya, di mana ada aspek pengawasan dan aspek, tetapi CEO nggak perlu ini ya, terlalu peduli gimana gitu. Tapi kalau gembala itu ya misalnya ada yang sakit, ada yang membutuhkan bantuan, membutuhkan nasihat, penguatan dan lain sebagainya. Dan ya seorang hamba Tuhan, penilik di sini, ya, punya sikap saya peduli dengan dia. Jadi ini suka memberi tumpangan ini bukan hanya mati dalam hal memberi tumpangan saja, gitu maksudnya. Ya, tapi maksudnya dia suka memberi tumpangan itu artinya dia rela untuk melayani orang lain, dia rela berbuat untuk orang lain, gitu kan? Dia rela berbuat untuk orang lain, ya. Dia mau memakai waktunya, ya, memakai energinya, memakai resource dia untuk orang lain, gitu, untuk orang-orang yang dia layani. Ya, jadi peduli dengan orang lain dan juga ya cakap mengajar atau pandai mengajar di sini, ya. Cakap mengajar. Nah, ini juga salah satu syarat dari seorang gembala, ya. Ya karena memang salah satu pekerjaan utama dia adalah mengajar, ya, mengajar firman Tuhan, gitu ya. Jadi dia perlu pandai mengajar, gitu ya. Ya dan ya bagi orang-orang yang ingin menjadi penilik, kan tadi dikatakan orang yang menghendaki jabatan penilik atau pengawas menginginkan pekerjaan yang indah. Dan kalau misalnya ada orang-orang muda yang menginginkan ini, ya salah satunya dia perlu berdoa agar Tuhan memberikan dia karunia mengajar. Itu adalah salah satu karunia yang bisa Tuhan berikan juga, gitu ya. Jadi minta dari Tuhan, gitu kan. Minta dari Tuhan bukan berarti kita jadi diam-diam juga, gitu ya. Kita bisa mengasah diri, ya. Mengajar, berkhotbah segala macam itu ada jam terbang juga, gitu, ya, sama seperti semua hal lah, gitu kan. Kalau pilot aja kan, wah ini dia sudah terbangkan pesawat 10.000 jam misalnya, gitu, ya, udah pasti lah, gitu. Suruh tutup mata juga udah bisa, gitu. Ya, dibandingkan dengan yang baru, ya. Ya, saya masih ingat waktu saya pertama berkhotbah itu kalau nggak salah saya umur 16 tahun atau apa, gitu ya. Ya sudah banyak tahun yang lalu, gitu ya. Dan ya saya pertama berkhotbah dan sebagainya, ya tentu ya masih jauh lah ya, masih belepotan dan lain sebagainya, ya tapi ada kerinduan itu, gitu kan, ada kerinduan itu dan kita harus mengasah diri, ya, dan minta Tuhan untuk menolong dan memberikan karunia yang dibutuhkan oleh, kalau Tuhan memang panggil kita untuk melayani dia akan mempersiapkan kita untuk melayani dia, ya. Oke, poin nomor 8 di sini, kualitas moral tertentu juga diperlukan, ya. Antara lain bukan peminum,
Ya, jadi jelas di sini, bukan peminum. Ya. Itu ada di ayat yang ketiga, bukan peminum. Ya. Dan juga zat-zat lain yang membuat kecanduan. Ya. Jadi, nah minum di sini mengacu kepada alkohol tentunya. Ya, karena minum kan sebenarnya banyak. Karena bukan peminum, minum apa nih? Minum air nggak boleh, gitu. Bahaya kalau minum air nggak boleh, mati, gitu kan? Bukan peminum, ya. Peminum mengacu kepada alkohol di sini, ya. Kepada alkohol, ya. Dan hari ini, ya alkohol ada banyak, gitu ya. Seperti ya bir, whisky, ya, wine dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini hanya perwakilan saja, ya, seorang gembala mestinya atau penilik, ya. Dan sebenarnya sekali lagi bukan hanya penilik, tapi mestinya semua orang Kristen, ya, semua orang Kristen ini adalah target, gitu kan? Adalah target yang tidak terikat oleh apapun yang membuat kita kecanduan, ya. Jadi kita bicara mengenai rokok, ya. Kita bicara kalau narkoba ya udah nggak usah ngomong lagi, gitu kan? Masa kalau misalnya orang Kristen atau gembalanya narkoba, begitu kan, ganja atau apa, wah mau jadi apa seperti itu. Ya, sebenarnya adalah suatu semacam myth juga ya, bahwa alkohol itu menghangatkan ya. Sebenarnya nggak juga sih, gitu ya. Jauh lebih menghangatkan adalah minum misalnya coklat panas gitu atau kopi gitu ya. Ya, jakpo itu bukan minum arak. Jakpo itu masak pakai arak gitu ya, masak apa chicken itu ya, chicken arak begitu ya. Ya, makanya sebenarnya gini ya, bukan berarti jadi gini, alkohol itu bukan haram dalam pengertian, wah kalau kita kesentuh sedikit, kayak udah dosa gitu. Bukan seperti itu juga gitu ya. Kan artinya gini, ada macam-macam lah. Pernah makan nggak coklat yang dalamnya ada sedikit ram atau apa begitu kan, ada sedikit. Saya pernah kemakan begitu, tapi ya saya bukan berarti, sudah dosa nih, kau udah cuci mulutnya apa segala macam. Nggak usah begitu juga gitu ya. Maksudnya alkohol itu bukan haram dalam pengertian seperti itu begitu. Ya, cuman kita pahami bahwa mengkonsumsi alkohol ya, secara sosial dan secara ini itu bukan suatu hal yang bijak begitu, gitu ya. Jadi bukan haram dalam pengertian itu, karena alkohol ada di tape kadang-kadang, itu kan ya, ada di ini yang sebenarnya nggak masalah juga begitu ya. Cuman kalau misalnya jadi kita bicara mengenai kadarnya dan ininya dan kesaksiannya gitu. Artinya gini, kalau seseorang lihat kamu makan coklat, nggak ada asosiasi apa-apa. Kamu tidak menyandung seseorang. Atau kamu makan tape, kamu juga tidak menjadi sandungan, kamu juga nggak ada orang yang kecanduan tape gitu. Nggak ada gitu. Di dunia ini nggak ada orang kecanduan tape gitu. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang menjadi masalah di situ. Ya. Atau orang kecanduan ayam. Ya. Kecanduan ayam arak itu nggak ada. Gitu. Walaupun saya sendiri sebenarnya makan ayam arak juga nggak enak juga bagi saya gitu ya. Mungkin bagi orang yang udah biasa sih ya enak-enak aja, ada kayak rasa ininya apa gimana gitu. Ya. Tapi nggak ada orang yang kecanduan ayam. Gitu. Nggak ada orang yang kecanduan ayam gitu kan. Jadi tetapi ada orang yang kecanduan ya whisky dan kecanduan bir dan kecanduan wine segala macam, itu ada begitu. Ya. Sehingga ya kita bilang bahwa ya kita bilang yang seorang penilik harus menjadi contoh di sini, ya jangan menjadi batu sandungan bagi orang, enggak begitu ya, batu sandungan bagi orang, ya tentu dia sendiri jangan kecanduan gitu ya. Pak, kalau minuman seperti tuak nih, orang Batak. Apa? Tuak ya sama lah. Iya, kan kalau sudah difermentasi mengandung alkohol. Itu orang Batak tuh pagi aja minum alkohol, itu aja tuh, bukannya air putih. Ya tuak itu bisa memabukkan. Iya. Ya. Di pesta juga dicari. Jangan, Pak. Pinggirin aja, jangan. Iya, bagus. Tuak itu ya kayak birnya versi ini. Versi ini. Ya kayak ini. Cuman saya nggak tahu kalau bir itu, kalau saya nggak salah ya. Ini kalau saya nggak salah bir itu dari gandum ya. Bir itu dari gandum. Kalau wine itu kan dari anggur.
Ada tuh ini, ya ininya apa? Jadi fermentasinya begitu. Ya. Tadi mau tanya. Kalau minum, kalau minum artinya kan Candu. yang sering ya. Hmm. Kalau minum artinya sesekali dong. Kalau kita merasa terguna minum, itu boleh kan? Nah, Kita bukan peminum. Kita merasa kalau minum kita. ya enggak masalah begini. Makanya saya bilang, ya, ya, makanya saya bilang begini. Saya bilang begini, ya. Kalau yang kayak mas minum lah, yang biaya kita kan nggak ada minum kan. Nah ini nanti akan kita sampai nih. Ini 1 Timotius juga, gitu kan? Karena kita akan sampai di sana. Karena di 1 Timotius ini Paulus ada bilang sama Timotius, jangan cuma minum air, tambahkanlah sedikit anggur. Nah, itu yang dimaksud kan? Nanti kita akan sampai di ini ya, di pasal selanjutnya ya. Cuman begini, ada di Alkitab kata anggur itu. Nah ini kita masuk ke ini ya. Jadi melebar kemana-mana gitu, tapi nggak apa-apa, bagus. Kata anggur dalam Alkitab ya, ini di PB itu memakai kata oinos ya. Di PL itu memakai kata yain ya. Ini kata yang diterjemahkan anggur ya. Dan kalau dalam bahasa Inggris dia sering terjemahkan wine ya, wine ya, sering terjemahkan di KJV nih. Kalau di bahasa Indonesia terjemahkan anggur ya. Nah, cuman banyak orang berpikir kalau sudah pakai wine, istilah wine sekarang, kalau kita hari ini ngomong wine gitu, itu sudah pasti yang beralkohol. Kalau hari ini kita pakai istilah wine, gitu kan? Cuman pada zaman itu enggak gitu, wine itu tidak harus beralkohol. Jadi kita balik lagi ke bahasa aslinya, apakah oinos dan yain ini pasti beralkohol atau bisa tidak, begitu? Ya. Dan jawabannya adalah tidak. Jadi oinos dan yain adalah istilah yang netral untuk suatu minuman yang berasal dari anggur gitu. Ya, bisa kita bilang semacam kayak jus anggur, ya. Atau bisa juga anggur yang difermentasi, atau yang kita sebut ya anggur yang difermentasi. Nah, anggur yang difermentasi yang akhirnya mengandung alkohol di sini. Ya. Jadi ketika kita melihat misalnya contohnya ya, yang sering diperdebatkan adalah banyak orang mengokekan minum alkohol karena mereka melihat, oh di Alkitab ada kok minum wine gitu atau minum anggur gitu, tanpa mereka mau menyelidiki bahwa kata anggur di sini atau oinos atau yain di sini bisa mengacu kepada yang tidak beralkohol, bisa juga mengacu yang beralkohol. Jadi kita harus membiarkan konteks menentukan gitu. Karena banyak orang tidak mau tahu masalah ini dan pokoknya langsung membenarkan. Jadi mereka mencari pembenaran, gitu kan? Mencari pembenaran. Antara lain mereka bilang, bukankah Yesus mengubah air menjadi anggur? Ini salah satu yang sering diargumentasikan ya di dalam Yohanes pasal 2. Ya, Tuhan Yesus saja mengubah air menjadi anggur. Masa kita nggak boleh minum anggur? Gitu kan? Masa kita nggak boleh minum wine, gitu kan? Nah, ini satu contoh ya. Ya kemudian yang tadi di dalam 1 Timotius ya, bahwa jangan minum air saja tapi tambahkan sedikit anggur. Nanti kita akan bahas gitu kan di ini. Jadi mereka mengambil ini dan berkata, loh lihat nih Alkitab mengokekan minum wine beralkohol begitu ya, karena Alkitab ini. Tapi mereka tidak mau menyadari bahwa kata ini sebenarnya bisa mengacu kepada yang beralkohol, bisa juga mengacu kepada yang tidak beralkohol. Jadi kita harus lihat tiap-tiap konteks. Di sini ini mengacu yang beralkohol tidak, di sini mengacu yang beralkohol tidak. Karena kalau misalnya kita lihat seluruh Alkitab, ya, seluruh Alkitab baik PL maupun PB, ya, ketika Tuhan menyinggung oinos dan yain, itu ada 2 jenis perikop. Jenis perikop yang pertama yang memuji, ya, mengokekan oinos dan yain ini, ya. Ada perikop-perikop seperti itu, misalnya di mana anggur yang menyukakan hati manusia, ya, ya contoh seperti ini, ya. Tapi kita akan baca ada juga perikop-perikop yang menentang, ya, menegur, ya, menentang, menegur, ya, dan memperingatkan
ya, tentang oinos dan yain. Jadi perikop-perikopnya ada begitu. Ada perikop yang memuji, istilahnya mengokekan oinos dan yain. Ada perikop-perikop yang menentang, menegur, memperingatkan dengan keras tentang oinos dan yain ini. Gitu, ya. Nah, kok bisa? Kenapa ada satu barang kok dipuji di satu sisi, tapi diperingatkan dan ditentang di ayat-ayat lain? Apakah Alkitab bertentangan? Ya. Tidak juga kalau kita memahami bahwa bisa jadi ini bicara mengenai hal yang berbeda, begitu. Bahwa oinos itu bisa beralkohol, bisa tidak, bisa memabukkan, bisa tidak. Kalau yang beralkohol dan bisa memabukkan, ya maka ada suatu peringatan. Ya, tapi kalau misalnya yang tidak memabukkan, ya, maka itu dipuji di sini. Ya. Tapi intinya adalah begini, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai alkohol, ya kita bicara mengenai beberapa hal di sini. Ya. Beberapa hal, ya. Jadi antara lain, yang pertama adalah masalah kecanduan, kesehatan, dan ketiga adalah kesaksian. Ya, jadi kita bukan lagi bicara mengenai haram dan halal, karena di dalam Alkitab dikatakan tidak ada lagi yang haram sebenarnya. Bahkan morfin pun tidak haram. Ya, asal digunakan dengan benar, ya. Karena ada orang-orang yang membutuhkan morfin, ya, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kamu beli morfin sama ini penjahat mana untuk Anda pakai narkoba, ya itu salah kita bilang, gitu, ya. Tetapi ada pemakaian-pemakaian yang benar gitu. Jadi pemakaian alkohol yang benar bisa jadi ada juga, gitu kan? Nah, cuman kita beralih dari masalah haram dan halal, tapi kita bertanya masalah tiga hal ini. Masalah kecanduan, karena Paulus bilang segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Jadi satu, masalah kecanduan. Ya. Dua, masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Jadi ya, alkohol itu sebenarnya tidak sehat, karena alkohol itu racun sebenarnya. Ya. Alkohol itu racun, artinya gini, alkohol itu bukan suatu hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kadang-kadang ada orang yang mendukung alkohol, dia pakai argumen begini. Kenapa kamu menentang alkohol? Berbahaya segala macam. Kamu tahu nggak, makan gula kebanyakan juga bahaya, katanya. Ya. Ya. Memang benar sih, makan gula kebanyakan bahaya. Tetapi satu hal yang berbeda gini loh. Gula itu dibutuhkan oleh tubuh, hanya kita nggak boleh kebanyakan. Ya. Tubuh itu butuh gula, butuh karbohidrat. Ya. Cuman ya nggak boleh kebanyakan. Kalau alkohol tidak ada gunanya untuk tubuh sebenarnya. Ya, tidak ada gunanya. Ini pure racun sebenarnya. Ya. Pure racun, ya. Jadi dan ketika alkohol masuk, gitu ya, itu harus didetoksifikasi oleh liver kita, oleh hati kita, begitu kan? Ya, jadi ya masalah kesehatan di sini. Ya. Dan yang ketiga itu adalah masalah kesaksian. Nah, ini yang harus kita bagi orang Kristen harus kita pertimbangkan. Gitu ya. Sehingga saya tidak berkata bahwa orang yang minum sedikit alkohol itu pasti berdosa, begitu, nah, tergantung konteksnya, gitu kan. Tetapi bagi kita, gereja kita, dan saya menyarankan atau mengajarkan kepada jemaat, ya idealnya adalah kita tidak minum alkohol, begitu. Kita tidak minum alkohol, begitu ya. Ya, kita tidak minum alkohol, gitu ya. Kenapa? Saya nggak akan kecanduan, ya. Bisa yes, bisa tidak, gitu ya. Tapi yang saya tahu pasti kalau orang tidak pernah minum alkohol, dia nggak akan mungkin kecanduan. Ini the safest is, ya kan, sama sekali enggak, begitu ya. Dan orang yang minum tanpa kecanduan pun bisa merusak kesehatannya, bisa merusak kesehatannya. Ya, mungkin saya minum cuma beberapa, nggak sampai mabuk kok, gitu ya. Ini ada satu lagi ya, sebenarnya ada kemabukan. Ya, ini sama sih, kemabukan dan kecanduan lah. Ya. Satu paket di sini ya. Kemabukan, kalau kemabukan sudah pasti dilarang oleh Tuhan, itu jelas sekali. Tidak ada orang Kristen yang saya tahu gitu ya, yang orang-orang Kristen yang bilang oke minum alkohol pun bakal bilang nggak boleh mabuk gitu. Biasanya posisinya gini, posisi dunia adalah boleh mabuk, asal asal apalah gitu kan. Boleh mabuk asal
tidak merugikan orang lain, bla bla bla, tidak driving under influence, ya. Posisi sebagian orang Kristen ya, adalah boleh minum alkohol, boleh minum, ya minum alkohol silakan, ya, silakan, ya. Asal jangan mabuk, asal jangan mabuk, asal jangan mabuk. Minum boleh asal jangan mabuk, katanya. Gitu kan. Kalau dunia ya boleh mabuk, boleh mabuk suka-suka kamu, ya. Sebagian orang karena mabuk itu sudah jelas ditentang oleh Firman Tuhan, banyak sekali ayatnya. Ya. Tetapi kita bilang posisi yang paling aman sebenarnya yang paling alkitabiah di sini, ya, paling alkitabiah adalah ya, alkohol, ya kita bilang bukan haram. Karena mungkin ada posisi yang lain lagi yang mengharamkan, ya katakanlah misalnya Islam. Ya, Islam bilang alkohol itu haram. Sama seperti babi juga haram. Pepet enggak. Sehingga mereka takut banget gitu. Jangankan dimakan, disentuh aja ini. Ya, nggak usah makan. Orang lain barbecue babi, dia bilang, oh saya kecium baunya. Gitu kan? Ini, jadi ya enggak, ya ini posisi lain lagi, gitu kan? Nah kita bilang alkohol bukan haram, ya. Tetapi ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, ya, saya lebih memilih untuk tidak minum alkohol. Saya memilih untuk tidak minum alkohol, gitu kan? Jadi saya tidak mungkin mabuk kalau saya tidak pernah minum. Saya tidak akan kecanduan kalau saya tidak akan minum. Ya, saya tidak perlu berpikir tentang masalah kesehatan saya berhubungan dengan alkohol kalau saya tidak pernah minum. Dan jelas saya pasti menjaga kesaksian saya, gitu kan? Menjaga kesaksian saya karena apalagi kalau kita bicara mengenai penilik di sini, ya. Ya kalau misalnya tiba-tiba gembala sidangnya, apalagi zaman sosial media sekarang kan, ya, tiba-tiba dijepret orang lagi meneguk whisky atau apa begitu. Ya ini. Ya, dia nggak mabuk pun ya, bisa jadi mempengaruhi orang lain juga, begitu. Untuk ternyata boleh gitu, dan ternyata boleh dan ada orang lain yang bisa kecanduan karena itu, gitu ya. Oke, jadi sedikit panjang lebar di sini dan manfaat-manfaat yang dianggap ya sebagian orang bilang tapi alkohol kan tadi ya ada yang bertanya kan untuk menghangatkan badan. Sekali lagi saya ada membaca beberapa artikel yang mempertanyakan itu, benarkah alkohol itu membuat kita tambah hangat begitu atau itu suatu ilusi saja begitu kan, ya suatu ilusi ya. Apakah benar alkohol membuat kita tambah, jadi apakah itu ada dipelajari nggak secara saintifik gitu kan. Nah, benarkah ini alkohol membuat kita atau itu hanya suatu ilusi gitu, suatu ilusi dari persepsi kita yang berubah karena alkohol dan lain sebagainya gitu kan ya. Ya dan jadi, makanya saya katakan tadi, kemarin kan saya barusan ke Amerika, lumayan dingin, saudara. Tapi saya nggak, mana cari alkohol nih, karena saya dingin gitu. Kan nggak usah seperti itu, ya. Akhirnya kami beli coklat, ya, coklat ini kan bikin coklat panas begitu kan, anget tuh gitu ya. Anget, saya yakin lebih anget daripada minum alkohol. Alkohol kan nggak ada yang dipanasin minumnya. Ada ya? Dia tuh memang dia memuai. Tapi pas kemarin kita makan sama jadi di sana tuh dia menjual seperti kayak bajigur. Oh gitu. Tapi alkohol, tapi dia dipanasin gitu. Jadi Bajigur itu apa ya? Bajigur, Pak. apa ya? Ya, oke. Itu saya nggak tahu ya. Karena biasanya yang saya biasanya yang saya lihat di film-film atau apa itu, misalnya mereka mau minum bir itu dia maunya dicil ya, didinginkan dan lain sebagainya. Jadi minum bir itu enaknya dingin-dingin katanya. Ya saya mau anget atau mau kalau benar-benar mau anget ya. Memang saya nggak tahu seluk-beluk lah ya alkohol segala macam karena saya memang bukan di dunia itu. Jadi bisa saja ada informasi apa. Tapi maksud saya adalah ada cara-cara lain yang jauh lebih efektif sih menurut saya untuk menghangatkan gitu ya badan kita begitu. Oke. Ya bisa. Makanya saya kan nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya.
bisa saja, tapi sekali lagi ya, kalaupun memang bisa misalnya itu untuk ini ya, menghangatkan sedikit atau apa, itu bukan karena alkoholnya gitu, mungkin itu karena memang itu minuman yang apa, hangat gitu, ya. Ya, jadi minuman hangat apapun bisa gitu. Jadi yang perlu diselidiki adalah apakah alkoholnya ini membantu ada memanaskannya, dan ada beberapa artikel, memang saya udah lama sih saya baca, yang berkata sebenarnya enggak gitu, itu ilusi gitu. Ya. Nah, perlu diselidiki lebih lanjut lagi lah gitu kan, maksudnya apa dihangat karena kita minum sesuatu yang hangat kan wajar gitu. Ya, tapi ya minum aja coklat hangat gitu kan. Minumnya wedang jahe. Nah, itu kan sesuatu yang wajar gitu ya. Oke. Oke, nah coba kita lihat di sini. Oke, poin nomor 8 di sini ya. Poin nomor 8. Ya, jadi bukan peminum yang mengacu pada alkohol dan juga zat-zat lain yang membuat kecanduan ya. Kemudian dikatakan lagi bukan pemarah ya, bukan pemarah ya. Ya, bayangkan kalau gembala pemarah ya. Tapi ada suatu bukan pemarah yang suka bertengkar gitu ya. Nah, ini ada real life ya. Jadi benar kejadian. Saya kenal orangnya, walaupun saya kenal cuman sekilas, tapi Pak Soeharto lebih kenal lagi karena ini generasinya Pak Soeharto. Bahwa ada satu gembala yang dia tahu ya, dia lumayan temperamental gitu ya. Jadi pernah tempeleng jemaatnya segala macam gitu ya. Jadi kalau jemaatnya dengar khotbah nggak benar bisa dipukul sama dia gitu ya. Jadi ini bahaya juga kita bilang ya. Ya, jadi bukan pemarah yang suka bertengkar ya, atau seorang hamba uang ya, bukan seorang hamba uang. Ya, hamba uang ya berarti apa itu banyak? Oh iya, banyak benar. Ya banyak gitu ya, banyak dan ya ya gitu ya. Karena ada circle yang berbeda, Pak. Ada circle berbeda. Ada circle pendeta yang memang kaya raya begitu. Tapi ada banyak juga hamba Tuhan yang miskin-miskin. Miskin sekali, gitu kan? Ya, jadi kita nggak perlu dua-duanya sebenarnya. Kita jangan berpikir hamba Tuhan harus miskin, gitu kan? Kita jangan berpikir juga bahwa hamba Tuhan harus kaya raya, gitu. Ya, artinya mengalir aja, ya sesuai dengan ya biasa-biasa aja lah, begitu kan? Ya, artinya, ya tapi intinya gini, Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa mengizinkan seseorang mengalami kesusahan finansial atau lain sebagainya. Ya, tetapi yang penting adalah dia bukan hamba uang, begitu. Dia bukan hamba uang, artinya dia tidak menjual kebenaran untuk uang. Ya, dia tidak kompromi demi uang, gitu. Ya, itu yang banyak terjadi di ya kalau yang tadi disebut oleh Pak Heri itu, ya mungkin fenomena yang sekarang disebut mega church ya. Ya, mega church, ya. Mega church ya. Jadi dan Anda bisa lihat nih kalau di YouTube kadang-kadang ada tuh ya. Apalagi kemarin baru Natal kan, baru Christmas ya. Wah, mega church ini dia bikin kayak pertunjukan yang luar biasa. Ya, satu pertunjukan gitu bisa juta-juta US dollar. Sampai ada performer turun dari langit-langit segala macam. Wah, udah kayak inilah. Dan ya, tapi intinya adalah bahwa apakah Injil yang benar disampaikan. Ya. Kalau misalnya kita berkata, saya tidak mau sampaikan hal-hal yang menegur, karena kalau begitu maka jemaat saya akan lari. Gitu. Ya, itu berarti kamu hamba uang. Ya. Misalnya saya tidak mau mengkhotbahkan doktrin yang benar karena tidak populer. Ya, maka itu adalah hamba uang. Ya. Jadi itu yang penting ya, karena dia harus mengajar dengan tegas, maka dia tidak boleh hamba uang. Kalau konteksnya medis gimana? Ya, makanya konteks medis, makanya kita bilang kan, seperti kita bilang morfin pun bisa sebenarnya, gitu kan, ada dipakai. Maksudnya konteks canduan medisnya apa nih? Contohnya apa? Misalnya kan ada orang yang tiap hari harus minum insidal atau bukan gitu.
Insidal. Gatel. Insidal itu ini ya, kayak loratadine cetirizine gitu ya. Cetirizine ya. Misalkan itu Ya. bukan kalau minum bukan life threatening. Enggak. Ini bukan, itu bukan kecanduan namanya. Enggak ada orang kecanduan insidal. Itu bukan kecanduan namanya. Itu artinya tubuh dia membutuhkan itu. Ya. Kalau minum itu ngantuk enak, ya. Kalau minum gitu ngantuk enak, ya. Dia nggak tahu juga Enggak. Iya. Enggak gini. Ada orang yang butuh obat tiap hari, tapi itu bukan kecanduan. Karena itu memang dibutuhkan oleh tubuh dia gitu. Misalnya kamu minum obat diabetes tiap hari, atau kamu minum obat kolesterol tiap hari, itu bukan kecanduan namanya. Bukan kecanduan ya, itu memang dibutuhkan oleh tubuh dia begitu ya, membutuhkan oleh tubuh dia. Jadi kita harus bedakan kecanduan itu biasanya ada withdrawal symptom, craving dan sebagainya. Jadi misalnya satu zat kita kecanduan, maka kalau kita stop itu dia ada craving, ada withdrawal symptom dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ada nggak obat medis seperti itu? Ada, dan makanya obat-obat tidur ya, Xanax, ya diazepam segala macam itu potensi menimbulkan kecanduan. Oleh karena itu dokter itu diatur itu. Sebenarnya secara teori kayak yang tadi kita bilang azithromycin segala macam itu sebenarnya nggak boleh dibeli bebas loh. Tapi di Indonesia itu bisa gitu. Tapi kalau yang golongan psikotropika kayak diazepam segala macam nggak akan bisa karena apotek itu dicek juga oleh pemerintah. Ya, jadi karena itu obat-obat itu memang berpotensi menimbulkan kecanduan. Oleh karena itu ya itu diatur dengan keras ya dalam undang-undang dan sebagainya. Oke, baik ya. Oke, saya rasa kita akan stop sampai sini. Ya, saya pikir kita bisa selesai, tapi ternyata karena ini, tapi nggak apa-apa ya, kita bahas ini. Kita stop sampai sini saja. Kita akan lanjutkan. Tapi sudah ada yang baru, disimpan aja ya, disimpan untuk minggu yang akan datang. Oke, kita mau berdoa. Pak Siregar, silakan untuk kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibahas melalui hamba-Mu Pak Stephen. Berkati semuanya ini agar supaya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sebentar kami akan memasuki acara Jumat. Berkati Pak Sento untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Teman saya Pak, minum tikus. Tugasnya